Di balik keindahan Pantai Ngiroboyo tersimpan kisah yang turun-temurun tentang sepasang kekasih, yaitu saudara kakak beradik yang tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobatku semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita, yaitu di muara Sungai Maron dan Pantai Ngiroboyo. Kali ini saya akan mereview pesona Pantai Ngiroboyo, dan di sini sambil kita menikmati pesona Ngiroboyo, kita akan menceritakan asal usul daripada Pantai Ngiroboyo menurut daripada cerita rakyat yang turun temurun. Namun sebelum kita melanjutkan cerita dan perjalanan kita di Pantai Ngiroboyo ini, saya Aryunis Official mengucapkan selamat tahun baru 2023 dan selamat tinggal tahun 2022. Semoga di tahun yang akan datang kita semuanya akan semakin mendapatkan keberkahan dan kita semua senantiasa dalam lindungannya dan lebih dipermudah dalam segala urusan maupun segala apa yang kita cita dan cintakan. Amin. Allahumma amin. Diceritakannya turun-temurun bahwasannya pada masa kerajaan Majapahit, Prabu Brawijaya yang merupakan raja terakhir memiliki seorang permaisuri dari negeri Cempa yang bernama Dwarawati dan juga memiliki seorang istri selir. Pada saat itu diceritakannya bahwa kedua istri dari Prabu Brawijaya ini sedang mengandung dan sama-sama mengandung. Pada suatu masa ketika sang permaisuri dan selirnya sedang bercengkrama, sang permaisuri memberikan pesan kepada selirnya, apabila nanti permaisuri melahirkan bayi perempuan dan sang selir melahirkan bayi laki-laki, kelak jika sudah dewasa mereka akan dijodohkan. Dan sang selir pun menyetujui apa yang menjadi permintaan daripada sang permaisuri. Singkat kisah, pada suatu hari sang permaisuri benar-benar melahirkan seorang bayi perempuan mungil dan sang istri selir pun melahirkan bayi seorang laki-laki. Rupa-rupanya apa yang menjadi dan diharapkan oleh kedua istri dari Brawijaya ini benar-benar dikabulkan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun telah terlampaui hingga kedua bayi itu pun tumbuh dewasa. Yang perempuan menjadi gadis yang cantik mempesona, yang laki-laki menjadi seorang pangeran dewasa yang gagah perkasa. Dan nampak dari keduanya pula terjadi keakraban dan terjalin asmara di antara keduanya. Dan melihat masa-masa kedewasaan itu tiba, maka sang permaisuri pun ingin menepati janjinya untuk menjodohkan kedua insan tersebut dan akan segera dinikahkan. Di luar dugaan dari permaisuri, ternyata sang raja tidak menyetujui apa yang menjadi keinginan dari permaisuri, karena selain menyalahi adat yang berlaku, mereka tetap saudara, dikarenakan walaupun lain ibu, mereka tetap satu darah dan satu ayah. Mendengar keputusan dari ayahandanya yang tidak menyetujui dari pernikahannya, sang pangeran pun memutuskan untuk pergi meninggalkan istana dan membawa dindanya, adiknya ataupun kekasihnya itu untuk pergi juga dari kerajaan. Di dalam pelariannya, beliau bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama Ki Ageng Buyut Ngaren, atau juga yang disebut Kiai Bodo, atau juga yang lebih terkenal dengan Kiai Maja di negeri Mojo. Diceritakannya pada Kiai Mojo bahwasannya dia sudah menjadi sepasang suami istri dengan nama Raden Prawirayuda. Dan Kiai Maja pun menerima keduanya dengan senang hati walaupun tidak mengetahui asal-usul dari mana kedua orang ataupun kedua tamunya ini. Namun Kiai Mojo juga
sudah berkeyakinan bahwa tamunya ini bukanlah orang sembarangan. Dan pada akhirnya Raden Prawira Yuda beserta dengan istrinya ataupun adiknya hidup laksana petani di pedesaan dan melakukan aktivitas layaknya seorang petani muda yang rajin dan tekun bekerja di ladang garapannya. Dengan kepergian pangeran dan putrinya dari kerajaan Majapahit, akhirnya kerajaan Majapahit pun menjadi sangatlah gempar dan sang raja segera mengutus beberapa utusannya untuk mencari dan menjemput dan juga mengetahui di mana keberadaan sang pangeran. Dan utusan dari kerajaan pun segera melaksanakan tugasnya dan menyebar ke seluruh penjuru untuk mencari sang pangeran dan sang putri. Dan salah satu utusan itu pun tiba di desa Mojo dan bertemulah dengan Kiai Mojo dan masyarakat di sekitar daripada daerah negeri Mojo sambil menjelaskan maksud dan kedatangan mereka. Mendengar penjelasan dari utusan dari Majapahit itu, maka dengan senang hati Kiai Mojo pun menjelaskan bahwa dia juga kedatangan sepasang suami istri seperti yang dijelaskan oleh utusan kerajaan itu, sekaligus memberitahukan bahwa tamunya bernama Raden Prawira Yuda. Yakin dengan apa yang dijelaskan oleh Kiai Mojo, maka utusan tersebut bertolak kembali ke kerajaan dan memberitahukan Raja Brawijaya bahwa dia telah menemukan keberadaan di mana pangeran dan putrinya. Mendengar laporan daripada utusannya, Prabu Brawijaya pun dengan senang hati segera mendatangi tempat keberadaan daripada Raden Prawira Yuda beserta dengan istrinya. Sesampainya di tempat Kiai Mojo, Prabu Brawijaya pun mengutus Kiai Mojo beserta beberapa utusannya untuk menjemput Raden Prawira Yuda yang beserta istrinya yang saat itu sedang menyiangi padi di ladang untuk segera pulang dan menyampaikan bahwa ayahandanya mendatang untuk menjemputnya kembali ke istana. Setelah Kiai Mojo menemui Raden Prawira Yuda di ladang, Raden Prawira Yuda pun menyampaikan kepada Kiai Mojo untuk kembali pulang dan menyampaikan kepada ayahandanya bahwasannya dia beserta istrinya akan segera menyusul pulang dan akan ikut kembali ke kerajaan. Namun apa yang dikatakan oleh Raden Prawira Yuda itu ternyata hanyalah taktik belaka. Dengan kepulangan Kiai Mojo tersebut, maka Raden Prawira Yuda justru menggunakan kesempatan itu untuk pergi berpindah tempat dan bersembunyi karena tidak ingin bertemu dengan Raja Brawijaya. Prabu Brawijaya sudah cukup lama menunggu kedatangan Raden Prawira Yuda di rumah Kiai Mojo, namun Raden Prawira Yuda tidak kunjung juga datang. Akhirnya Prabu Brawijaya pun mengutus kembali daripada utusannya untuk menjemput kembali Raden Prawira Yuda ke ladang. Namun apa dikata setibanya utusan itu di ladang, Raden Prawira Yuda sudah tidak ada di ladang itu lagi. Akhirnya sang raja bersama dengan rombongan kerajaan bersama-sama mencari tempat persembunyiannya melewati jurang, gunung dan juga sungai-sungai, perbukitan-perbukitan, namun tidak juga menemukan Raden Prawira Yuda. Ketika itu seorang abdi dalam ataupun prawira mantri melihat seseorang yang sedang mancing di tepi sungai yang menyamar menjadi penduduk biasa, dan itu ternyata adalah Pangeran Prawira Yuda. Akhirnya mantri tersebut mendekati Raden Prawira Yuda dan membujuk Raden Prawira Yuda untuk segera pulang ke kerajaan mengikuti ayahandanya. Akhirnya Raden Prawira Yuda menyatakan kepada Demang Prawira Mantri bahwasannya saat ini dia sedang melakukan semedi dan bisa ditemui besok harinya sekitar bedok kira-kira jam 12 siang.
Raden Prawirayuda menyuruh daripada mantri tersebut untuk mengatakan kepada Prabu Brawijaya bahwasannya besok jam 12 siang untuk menjemputnya kembali dan tidak akan menolak keinginan dari ayahandanya untuk pulang ke kerajaan. Esok harinya, sesuai janji yang ditentukan oleh Raden Prawirayuda, sang Raja Brawijaya pun segera berkemas-kemas bersama dengan abdi kerajaan lengkap dengan semua pengawalnya menuju tempat pinggir sungai sesuai petunjuk dari Demang Prawira Mantri. Ki Ageng Mojo pun juga ikut dalam rombongan itu dengan harapan bisa segera bertemu dengan anak-anak tercintanya dan akan segera kembali memboyongnya ke puri kerajaan Majapahit. Alhasil ketika sang raja tiba di tepi sungai tersebut, keadaan sudah sunyi sepi, tiada seorang pun yang berada di situ. Raden Prawirayuda ternyata telah berpindah dan pergi meninggalkan sungai tersebut menuju arah barat, yaitu ke alas atau ladang Ngertati. Prabu Brawijaya pun sangatlah kecewa dan sedih akan kejadian ini karena harapan untuk bertemu dengan anak-anak tercintanya tidak kesampaian. Belum lagi memikirkan situasi kerajaan Majapahit yang ditinggalkannya selama ini dalam pencarian daripada putra-putrinya. Sang raja pun memutuskan bahwa keadaan ini sudah menjadi suratan takdir baginya dan dia belum bisa dipertemukan dengan anak-anak tercintanya. Dengan sikapnya yang bijak, raja pun akan segera kembali ke puri kerajaan Majapahit untuk mengendalikan tahta kerajaan. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, Prabu Brawijaya berpesan kepada Kiai Ageng Mojo dan masyarakat setempat agar alas atau ladang ini dinamakan Liroboyo, yang dalam bahasa Jawa berarti Angliraake Uboyo. Jawa berarti Angliraake Uboyo, dalam bahasa Indonesia dapat diartikan mengingkari janji. Liroboyo berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, liro dan uboyo. Liro berarti ingkar, uboyo berarti janji. Liroboyo, ingkar janji. Akhirnya sang raja beserta dengan para pengawalnya pun kembali bertolak ke kerajaan Majapahit, dan semenjak kejadian itulah perladangan dan sungai ini dijuluki sebagai ladang ataupun sungai Lirabaya, dan masyarakat setempat di sini menyebutnya sebagai Niroboyo, dan saat ini lebih terkenal dengan Pantai Niroboyo dan Sungai Maron. Demikianlah asal-usul nama dari Pantai Niroboyo menurut cerita legenda yang turun-temurun diceritakan oleh masyarakat setempat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.